sesi ngobrol seputar seni. Mbah Darmo Pandoyo itu termasuk dalang sepuh yang disepuhkan dan punya karismatik tersendiri, punya keistimewaan tersendiri. Konon cerita dari sesepuh yang masih ada untuk saat ini, Mas. Kalau Mbah Darmo Pandoyo itu kondange itu dalang Bratayuda. Jadi keistimewaan Mbah Darmo Pandoyo itu kalau melakukan serial Bratayuda Jaya Binangun itu. Toh lakon jalan juga bagus, tapi istimewanya itu daerah kanan kiri Mbah Kis ini sudah sebagai saksi itu dalang Bratayuda. Ya gini ya Mas, ini saya kan termasuk keturunan. Jadi cuman tinggal dengar cerita saja. Itu dulu Mbah Demang yang rumahnya sebelah timurnya Sanggar Minimalis ini dulu itu sesepuh dan penguasa di daerah Nduwet sini. Pertama kali itu memanggil dalang dari Klaten itu Sawargi Mbah Yoso. Pertama kali di sini itu dalang dari Klaten. Tidak begitu lama di sini Mbah Yoso itu meninggal dan tidak meninggalkan keluarga, anak ataupun istri. Mbah Demang mencari lagi sosok dalang dari daerah Klaten yang notabene Mbah Demang itu dulu juga keturunan dari Klaten. Keturunan dari Klaten, di sini dia akan menjadi Demang, punya kekuasaan di daerah sini, memanggil sanak saudara dari kerabat dari Klaten. Ada salah satunya dalang itu Mbah Darmo Pandoyo sekalian Mbah Putri. Terus yang spesial jahit itu Mbah Iman Mesin, itu rumahnya sebelah utara rumah Mbah Darmo peninggalan ini. Terus juragan tempe, orang bisa ahli bikin tempe itu Mbah Darso Tempe depan rumah ini dulu. Beliau juga sudah meninggal dan masih ada tukang, ada pokoknya yang punya keahlian. Itu semua dari Klaten. Jadi penduduk sekitar rumah saya ini, sekitar Sanggar Minimalis ini, dulu pendatang dari Klaten semua. Termasuk Mbah Darmo Pandoyo itu dalang yang kedua setelah Mbah Yoso meninggal. Mbah Darmo Pandoyo kakung sama Mbah Putri, ini yang kerabat Pandayan itu sebetulnya Mbah Putri. Kalau Mbah Darmo kakung itu Mbah Surip. Nah, berhubung memperistri Mbah Ponirah itu kerabat Pandayan. Terus Mbah kakung ini memakai gelar Pandayan Ki Surip Darmo Pandoyo. Kalau Mbah Putri Ponirah Darmo Pandoyo ini itu Mbak Yune Mbah Puspo Pandoyo Manjung. Lah Mbah Puspo Pandoyo Manjung itu yang menurunkan Ki Kesdik Kesdolamono, terus istrinya Pak Joko Mokaton dan sebagainya itu. Tapi saya nun sewu itu masih kurang paham semuanya, tapi cuma tahu bahwa yang ada di Mokso Mokaton, ada di Karangnongko, ada di Mbah Manjung, terus Mbah Soran itu masih kerabat semua. Lah dengan adanya saya juga dekat dengan Mas Jarwo, adik saya, Mas Jarwo putrani Bulik Tarmi Manjungan. Ya, ini jalan untuk apa ya? Mempersatukan kembali Trah Pandayan itu tadi. Ya, mungkin sama Ki Mas Sopo yang Beteng itu Mas Tomo Pandoyo kemungkinan juga ada kaitannya dikarenakan waktu saya dalang sama keponakan Mas Tomo Pandoyo, Mas Dunur Harjo, itu Bung Karno itu yang genderi.
itu tanya, "Lho Mas, kowe iki anake sapa?" "Ku anake Mbok Sun." "Oh, Mbok Sun kuwi anak Yuponira to?" Gitu. Jadi kalau nanti kita kumpulkan itu balung kabeh gitu. Untuk keturunan Mbah Cermo Pandoyo, kalau Mbah Kakung itu Ki Surip Cermo Pandoyo, kalau Mbah Putri Ponirah Cermo Pandoyo itu napa niku nurunke 6 anak. Yang pertama putri atau perempuan, itu Swargi Budi Sulasih, sampai meninggalnya di daerah Semarang dulu juga Suwito almarhum Kinarto Sabdo. Itu Budi Sulasih itu dalang wanita pertama di Nduwet dan akhirnya hijrah ke Semarang itu sampai meninggal. Anak kedua Budi Sulami itu diperistri Ki Yatno Pandoyo Sokong Gendengan Kalikotes. Itu juga putranya bisa mayang semua tapi tidak menjadi dalang profesional. Cuman iso mayang gitu aja. Terus ketiga Ki Sri Hadi Broto Pandoyo. Itu yang menuruni pekarangan Simbah Dinduwet ini. Itu anak laki satu-satunya Mbah Cermo Pandoyo, Pak Sri Hadi Broto Pandoyo. Itu anaknya 4, yang paling besar meninggal. Terus masih 3 itu Mbak Kus, Mbak Nur Dianti, sama Mas Catur itu sama sekali tidak menggeluti di dunia pedalangan. Anak keempat Mbok Sunari. Nah itu ibu saya, ibunya Pak Bibit ini, Mbok Sunari. Kelima Mbok Sri Murni, itu menjadi menantu Mbah Dalang Guno Cabuk Sirongan. Itu meninggalnya di Danguran Wedi, Klaten. Yang terakhir Ragil itu Bulik Datinah, itu yang menjadi istrinya Ki Sukadam Krido Darsono di Penawangan. Itu anaknya 2, Dik Bambang sama Dik Indang, itu sebenarnya juga bisa mayang, tapi tidak untuk profesional. Ya, sampai sekarang yang menggeluti dunia pedalangan, singgo golek urip, itu cuman saya, anak dari Mbok Sunari tadi. Begini, dulu Mbah Cermo Pandoyo itu ya termasuk dalang rodo menengah lah, punya gamelan wayang, tapi waktu masih zaman penjajahan, gamelannya ya tinggal rebutan anak-anak, tinggal mangan, tinggal wayang. Wayang itu dulu menjadi hak miliknya Pak Sri Hadi Broto Pandoyo sama tanah sini itu, karena anak laki-laki satu-satunya. Kalau dulu anak laki-laki satu-satunya itu segala-galanya. Nah, terus kebetulan Pak Sri Hadi Broto Pandoyo bisa membeli seperangkat gamelan Slendro. Lah, Pak D Sri Hadi Broto Pandoyo meninggal itu saya kelas 6 SD. Pak Sri Hadi Broto Pandoyo meninggal kelas 6 SD, saya belum bisa dalang dan masih statusnya ponakan. Lah, berjalannya waktu, saya udah menginjak remaja, kok aku seneng karo Mbak Yuku. Mbak Nur putranya Pak Sri Hadi itu tadi. Terus ya sekarang wong tua-tua dijodokke, tapi Pak Sri Hadi sudah meninggal. Lah, saya menjadi mantu sini itu masih ada 1 kotak wayang sama seperangkat gamelan Slendro, tapi gamelan itu yosonya Pak Sri Hadi sama Ibu Sakinem itu tadi, istrinya Pak Sri Hadi. Nah, saya menjadi mantunya, berhubung anaknya tidak hanya Mbak Nur, anaknya ada 3, dan waktu itu juga butuh keuangan untuk merencanakan anak. Gamelan wayang dijual. Nah, waktu itu saya juga nangis, aku dadi mantu kene iki jenengku ya ngarep-arep kuwi. Ternyata dijual tapi ndak apa-apa. Saya nembung sama almarhumah ibu mertua. Mbah, mbok kula nyuwun mboten ketang sekedhik tinggalane mbahe kalih Pak Sri anu. Ya wis jipuk cepet rembug gitu. Saya ambil keprak sama godo, yang godo itu asli tatane Simbah dan pulasane Simbah Cermo Pandoyo, sama tokoh Janaka Kresna ini dahyosonya Pak Sri Hadi Broto Pandoyo, sama keprak peninggalannya Simbah. Itu yang menjadi pemicu saya, penyemangat saya untuk menyambung sejarah pedalangan di Nduwet ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya napa nggih, ora ketang mung campur besi. Saya sudah bisa melanjutkan sejarahnya Simbah, ada wayang 1 kotak, ada gamelan, Slendro pelok. Usaha saya sama istri saya gitu, Mas. Boleh ditunjukkan Pak, godo peninggalan
Ini yang godok asli peninggalan Mbah Cermo Pandoyo ini. Sudah kurang bagus wujudnya, tapi ini mau ditukar wayang sehebat apapun aku nggak boleh. Sudah banyak yang menginginkan ini. Ini udah rompal dulu karena termakan usia, ini disopak. Gitu. Ini godonya. Keprak. Keprak ini ada 4 bilah. Ini masih asli. Masih asli peninggalan Simbah. Dan yang menjadi kenangan ini loh, ada angka 5-nya ini loh. Ya, gini. Nih, ada angka 5-nya ini. Ini dulu menjadi rebutan Pak Lek saya, Pak Lek Soran, Pak Lek Kesde, dan itu dulu menginginkan keprak ini. Karena Pak Asri tidak ada yang nurun ke. Waktu itu kan saya masih ponaan. Orang masih nurun ke mau dipakai Pak Lek. Ya tidak hanya diminta, sebetulnya Pak Lek itu beli pakai uang mau, ngijoli wayang mau. Tapi semargi merosepo saya putri tidak boleh. Darah ngerti ya di mantu dalang rakitang ponakane itu. Nah, cerita nggak Pak tentang apa? Keprak. Keprak seperti yang ada capnya seperti angka 5 itu ada sejarahnya Pak? Kalau sejarahnya saya kurang tahu. Saya nerima ini Simbah itu sudah meninggal, Pak Sripo sudah meninggal. Tapi itu Ageme Simbah. Oh. Ageme Simbah dulu. Gitu. Terus kalau Pak Sri ini ada sabuk yang dulu untuk Brotoyudo ya ini. Sabuk ubet. Ya dringin. Sudah termakan usia ini. Jauh-jauh hari sebelumnya, kisaran ya 1 tahun kurang lebih. Saya tuh bel-belan sama adik saya yang ada di London, yang menjadi dosen di London. Dek Sujarwo Joko Prihatin. Mas Jarwo tuh punya keinginan napak tilas Mbah Cermo Pandoyo. Itu. Lah untuk itu saya sarankan, Mas kalau napak tilas wayangan yang bangsal makam wae. Kilas balik sebenarnya tradisi ruwahan terutama di Klaten pada saat itu memang tradisinya wayangan neng makam atau neng bangsal makam atau di dekat atau sekitar makam. Itu tradisi sadranan atau ruwahan. Nah, saya mencoba untuk napak tilas dalang-dalang sepuh biyen yang ada kaitannya family keluarga dengan saya, yang konon katanya itu dalang-dalang hebat, dalang-dalang dalam artian dalang-dalang ampuh, bukan berarti itu secara magic tidak, tapi secara pagelarannya sangat hebat sekali, bahkan diakui oleh masyarakat sekitar. Kebetulan di event ruwah ini kan ruwah dan sadranan itu kan identik dengan besik kubur, resik-resik makam dan lain sebagainya, terus nanti malamnya wayangan. Wong napak tilas biaya biyen dalang-dalang yang dulu itu kan nek pentas kan mung saenenge celimen lah. Jadi pengrawit wong 8, pengrawit wong 10 itu sudah hal yang biasa. Dan juga wong napak tilas itu nek iso ngeblat kejadian yang dulu. Aku pengen kaya Simbah kae. Nah, Mbah Cermo Pandoyo itu memang ada hubungan family dengan keluarga Manjungan, dengan keluarga saya. Kehebatan dari acara ini adalah sebenarnya tujuannya selain ngalap berkah itu ngelumpuk ke balung pisah. Saudara-saudara yang jauh akhirnya bisa datang. Walaupun podo-podo tunggal darah Mbah Pandoyo itu darah Pandayan, ternyata iso ngelumpuk dadi siji. Nah, trah sing saka Manjungan ya iso dadi siji karo trah-trah Pandoyo yang lain. Lakon yang saya pilih adalah Brotoyudo, tapi hanya bagian saja, jadi bagian dari Ranjapan sampai Suluan, 2 jam. Mbah Cermo Pandoyo itu dikenal sebagai dalang Brotoyudo. Pada masa itu seorang dalang Brotoyudo itu bukan dalang biasa. Jadi memang harus keturunan Tus Dalang. Nah,
Terus selain itu yang kita ambil adalah karomah beliau. Dalang Bratayuda pasti dalang yang sangat luar biasa istilahnya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, kita juga berharap bahwa berkah dan karomahnya beliau semoga bisa kita dapatkan, kita rasakan semua. Jadi tidak hanya dalangnya saja, tapi untuk kalangan masyarakat itu juga merasakan. Keprak jelas akan saya pakai, jadi ngelap berkah. Jane sikilku ki aneh, si kaki saya ini kalau ngeprak untuk keprak perunggu itu ora iso. Jane ora iso. Kulinoku nganggo monel. Tapi saya mencoba kemarin itu saya mencoba untuk nganggo keprak perunggu iso ora. Ternyata keprak agemane Mbah Cermo Pandoyo ini ternyata sikilku iso. Jadi nanti ya sak ujut-ujute, sak uni-unine besok tetap nganggo kepraknya Mbah Cermo Pandoyo. Terus yang godo, karena besok itu tidak mengeluarkan godo sama sekali, jadi godo itu nanti akan saya taruh di simpingan kanan. Oke. Jadi nanti akan saya taruh di sebelah kayon simpingan kanan. Karena dalang zaman dulu itu ada yang menempatkan godo rujak polo itu di sebelah kanan, sebelah kayon. Itu dulu ada. Saya pernah melihat itu ada. Terus entah itu alasannya apa saya nggak tahu. Terus kalau besok ini karena ini adalah peninggalannya Mbah Cermo Pandoyo dan besok kan juga nggak keluar pas lakon itu kan nggak keluar. Jadi belum memakai godo. Jadi godo itu akan saya simping di sebelah kanan. Biasanya ya saya pasti kalau nggak mutih ya pasti poso. Nah saya puasa dulu 2 hari untuk nenang ke pikir sebenarnya. Sekaligus untuk ngelambari awak. Terus nanti ketika pas pentasnya itu saya juga puasa. Karena istilahnya aku cek dalang nom, ibaratnya cara buah durung mateng. Jadi kudu dilambari, nek wong Jawa kan ngono. Iya, insya Allah tetap ada itu Mas, yang namanya Bratayuda itu yo konon cerita ora sebene lakon, nanti tetap pakai prosesi nyekar atau yo apa ya tirakat bagaimana anut kadibasane dewi-dewi. Dan juga Mas, ini tuh saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Ini kepasang Yogya Ketuje Ngenu tembunge dalang. Dek Jarwo tanpa saya minta, dia dengan hati nuraninya ingin menyambung Mbah Dalang Cermo Pandoyo dengan Bratayuda, yang mana sesepuh makam beliau almarhum Mbah Kaji Wakijo Prono Raharjo itu juru kunci, juga sesepuh makam, panitia makam. Itu dulu tuh punya cita-cita ingin wayangan tiap tahun itu serial Bratayuda, tapi belum terlaksana. Yang pertama sudah ngaturi Dek Kasim, lakonnya biasa. Yang kedua sebetulnya sudah mau mulai Kresna Duta. Terus adanya pandemi ini tidak jadi sampai sekarang. Dan kepareng Gusti Allah, beliau Mbah Kaji sudah ditimbali sowan. Belum lama ini, belum ada 40 hari. Nah, dengan adanya Dek Jarwo mau Bratayuda dan keinginan Mbah Kaji dulu kepingin Bratayuda, ini kan bertepuk 2 tangan. Nah, saya bersyukur dan nanti insya Allah pas acara selamatan nanti juga mau saya kirimkan kepada beliau Mbah Kaji. Pun Mbah, pun kelakon Bratayuda niki ora nanggap nih, malah aku bati. Guyone gitu, guyone. Antusias sekali, antusias. Saya menghubungi tim relawan makam, pengelola makam. Langsung disambut dengan tangan terbuka, dan bahkan dari kalangan makam itu, Mas, engkau tak golek iki, ini nenek gedang kok tak pantasane kabeh, engkau kena diambil bengi. Itu kan sudah sambutan yang luar biasa. Jujur ya, harapan saya tidak hanya untuk kalangan muda,
tapi juga untuk kalangan masyarakat dengan adanya pentas saya nanti di Bangsal Makam Duet itu bisa dalang-dalang yang lain juga mempunyai ide gagasan yang sama untuk apa istilahnya untuk mengenali leluhur mereka lewat budaya. Sekaligus kita kirim doa. Yang namanya wong kirim doa itu bisa lewat apa saja. Wong kirim doa nganggo nek cara Islam juga tahlilan atau doa dan yang lain itu bisa lewat budaya juga. Nah, sekaligus berhubung yang saya tuju itu adalah makamnya dalang, ya kan? Yang saya tapak tilasi itu adalah makamnya dalang. Tidak menutup kemungkinan saya juga ingin mementaskan seni pedalangan sebagai ngala berkah saya dan untuk kirim doa saya kepada beliau. Ojo lali mulaniro. Ono kowe iki mesti ono sadurunge kowe. Lah, wajib kita untuk mengingat siapa nenek moyang kita ke atas. Jangan sampai dilupakan. Itu Mas.